Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ujang Komarudin di UK Talks. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas juga terkait pilkada nih. Kita tahu bahwa di 27 November 2024 ini akan ada pencoblosan, akan ada pilkada serentak di mana masyarakat di wilayah yang sedang mencari pemimpin, yang sedang terjadi pilkada itu akan memilih mencari sosok figur yang tentu yang terbaik ya dalam versi masyarakat masing-masing gitu. Saya sih melihatnya bahwa banyak dinamika yang terjadi di pilkada ini ya. Jumlahnya banyak gitu karena serentak. Ada yang menarik dari sisi partai politik. Nah, partai politik menggunakan survei sebagai patokan atau indikator ingin mencari calon yang kuat untuk bisa menang. Karena partai politik bagaimanapun ingin menang, maka harus ada ukurannya, harus ada indikasinya bahwa salah satu indikasi faktor kemenangan yaitu tingkat elektabilitas yang tinggi. Maka kita sama-sama tahu partai politik menggunakan survei yang objektif dari berbagai lembaga survei gitu untuk melakukan survei di internal partai masing-masing untuk melihat elektabilitas kandidat yang akan diusung oleh partai politik. Nah, tentu ini menarik. Kenapa? Di sebagian daerah ada memang di partai politik tertentu gitu kandidatnya bagus gitu, memiliki elektabilitas yang kuat, yang tinggi gitu, ya artinya punya potensi menang, tetapi tidak diusung oleh partai politiknya. Padahal dia atau mereka adalah kader partai politik yang tadi tingkat elektabilitasnya tinggi, bahkan incumbent, tidak didorong, tidak diusung, tidak didukung oleh partai politik yang menaunginya. Ini kan menjadi persoalan. Ya persoalan kenapa? Karena ya, mereka kandidat internal partai itu, kader partai itu sudah berjuang berdarah-darah, sudah mati-matian, sudah kerja keras, sudah mungkin mengeluarkan banyak uang ya untuk bisa sosialisasi, untuk bisa memperkenalkan diri menjadi kandidat calon kepala daerah, tahu-tahu tidak diusung, tidak didukung, tidak didorong oleh partainya sendiri. Ini kan menjadi sebuah anomali ya atau paradoks bagi partai politik. Karena tadi partai politik ingin cari figur yang bagus di internalnya, di kadernya yang memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survei objektif, tapi tahu-tahu tidak didorong. Ada apa? Apakah memang ada kepentingan luar atau ada tekanan dari pihak kekuasaan atau hal-hal yang lain? Tentu kita tidak tahu. Tetapi sejatinya kalau ingin mencari figur yang tadi yang ingin menang ya indikator utamanya ya harus punya elektabilitas yang tinggi dan harus memprioritaskan kadernya. Itu adalah menjadi tanggung jawab bagi partai politik untuk menyeleksi kader-kader yang hebat, yang bagus, yang berkualitas ya, yang tadi memiliki elektabilitas untuk didorong. Tapi ini kan kejadian, misalkan di Banten gitu, ada figur tokoh seperti Airin punya elektabilitas yang tinggi tapi tidak didorong oleh partainya. Itu kan menjadi sesuatu yang aneh. Lalu misalkan juga di Lampung, incumbent Arinal gitu, elektabilitas juga tinggi tapi tidak didorong juga oleh partainya. Banyak daerah lain juga menunjukkan bahwa kader partai yang sudah berjuang habis-habisan, mati-matian dan elektabilitasnya tinggi tidak bisa maju, tidak bisa didorong, tidak bisa diusung karena tadi partai politik mengusung pihak lain atau kader dari partai lain atau memang figur yang bukan dari kader. Ini kan menjadi sesuatu yang menurut hemat saya menyakitkan bagi kader partai yang sudah mati-matian, habis-habisan, berdarah-darah membesarkan partai untuk menaikkan elektabilitas untuk bisa menjadi calon kepala daerah di partainya itu. Tapi kenyataannya tidak. Nah ini kan menjadi sebuah tantangan ke depan bagi partai politik. Sejatinya harus membangun kelembagaan partai politik. Misalnya rekrutmen politik harus bagus, kaderisasi juga harus oke gitu. Lalu juga pengatur konflik juga harus jalan, demokratisasi internal juga harus berlaku. Nah inilah di mana fungsi-fungsi kepartaian gitu agar menjadi partai yang betul-betul modern, terbuka dan bisa melahirkan calon pemimpin yang hebat, yang berkualitas baik dalam tingkat nasional maupun skala daerah. Kita ingin partai politik kita apapun partainya, tadi ya pelembagaan politiknya jalan gitu. Lalu juga apa? Menghasilkan
kader-kader yang siap tanding, menghasilkan kader-kader yang siap memimpin di posisi manapun, termasuk di legislatif maupun eksekutif, baik tadi di level nasional maupun daerah. Jadi partai politik adalah kawah canda di muka kepemimpinan bangsa. Jadi kalau partai politiknya dari hulu ke hilir itu bagus, proses kaderisasinya juga jalan, maka kita akan menyaksikan tadi pemimpin-pemimpin bangsa maupun daerah yang berkualitas pula. Tetapi sebaliknya juga, kalau di partai politik itu yang dijadikan misalkan orang yang berkasus, yang bermasalah, yang tanpa proses tadi, ujug-ujug bukan kader tahu-tahu didukung oleh partai politik itu, elektabilitasnya juga rendah, lalu juga diusung oleh partai, lalu misalkan orang yang bermasalah ya punya kasus hukum juga didorong oleh partai itu karena banyak uangnya, ya ini kan akan juga menghasilkan output yang tidak bagus di partai itu, sehingga nanti ketika misalkan terpilih menjadi kepala daerah, ya tentu akan bermasalah, akan mengijonkan ya gitu ya APBD-nya kepada ya pengusaha-pengusaha. Ya akan mohon maaf terjadi banyak korupsi di daerah-daerah itu. Kita menyaksikan juga data KPK bagaimana begitu banyaknya kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Ini kan sangat memprihatinkan. Tentu kita tidak ingin. Nah, inilah partai politik menjadi tempat wadah ya bernaungnya kaderisasi calon pemimpin daerah ya harus bagus sehingga menghasilkan tadi output yang bagus pula ketika terpilih menjadi kepala daerah. Oleh karena itu sejatinya partai politik harus kita ingatkan bersama, harus kita dorong mencari figur-figur yang tadi yang baik, yang bagus, punya kapasitas, punya integritas, punya moralitas, punya kapabilitas, punya leadership yang baik seperti saya awal katakan, sehingga nanti ketika didorong menjadi kepala daerah betul-betul ya diterima oleh masyarakat, diterima oleh warga daerah itu. Karena memang partai politik sudah menyiapkannya jauh-jauh hari, sejak lama untuk tadi membangun kaderisasi, menghasilkan calon-calon pemimpin di daerah yang berkualitas. Jangan sampai tahu-tahu orang tidak pernah ikut survei, tidak pernah ikut proses di partai politik, tidak terjaring di survei juga, tahu-tahu didorong maju menjadi calon kepala daerah. Ini kan menjadi sesuatu yang tidak sehat, baik dalam konteks internal partai politik itu maupun dalam konteks ya masyarakat untuk memilih dia yang tidak melalui proses itu. Ya kita mengkritisi itu ya untuk membangun demokratisasi di partai politik dan membangun demokrasi yang sehat di republik ini dalam pilkada. Ya tentu partai politik ingin menang, terkadang ya psikologinya adalah ya mencari sosok figur yang punya uang gitu, banyak budgetnya, isi tasnya juga banyak, sehingga kadang-kadang mengabaikan elektabilitas, mengabaikan juga popularitas, mengabaikan akseptabilitas, dan mengabaikan banyak hal. Karena pilkadanya mahal, maka yang didorong adalah mereka yang punya uang itu, yang punya isi tas besar itu, yang punya rupiah banyak, bahkan yang punya dolar yang luar biasa mungkin. Sehingga anak-anak bangsa yang lain yang berkualitas tadi tidak didorong, tidak muncul. Bahkan putra-putri bangsa yang memiliki elektabilitas tinggi pun kadang-kadang tergeser oleh kepentingan lain, kepentingan kekuasaan maupun kepentingan pengusaha yang turut juga cawe-cawe untuk mendorong pihak-pihak misalkan yang tidak berkualitas itu. Ini tantangan besar di pilkada serentak ini, partai politik untuk mendorong, untuk mengusung, mendukung tentu kadernya yang berkualitas, yang memiliki elektabilitas tinggi untuk didorong menjadi calon kepala daerah. Bukan orang yang ujuk-ujuk, bukan orang yang tanpa proses, bukan orang yang tanpa melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh partai, tanpa melakukan kaderisasi dan lain sebagainya. Karena ini akan merusak kaderisasi dan merusak demokrasi yang kita bangun bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya meyakini partai politik punya ide dan gagasan besar untuk bisa membangun Indonesia melalui daerah. Maka ya suka tidak suka kalau itu kita sepakati bersama, maka ya partai politik harus mendukung orang-orang yang kompeten, harus mendukung orang-orang yang berkualitas, harus mendukung orang-orang yang punya ide gagasan besar untuk membangun daerah itu. Jangan sampai calon-calon kepala daerah diisi oleh orang-orang yang punya uang. Jangan hanya diisi oleh orang-orang tadi yang katakanlah tidak mengerti apa-apa terkait dengan daerah itu. Kalau itu terjadi, maka ya pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Ya kita lihat saja nanti di akhir pendaftaran di tanggal 29 Agustus di hari Kamis nanti,
kita lihat, kita list nanti siapa calon kepala daerah yang betul-betul didaftarkan. Kita akan melihat nanti sosoknya, apakah mereka itu betul-betul ada kader partai, lalu memiliki elektabilitas tinggi, ataukah mereka cabutan, ataukah mereka titipan, ataukah mereka memang betul-betul partai lain yang bergabung ke partai lainnya, ataukah mereka figur tertentu non partai yang bergabung dengan partai. Semua ini kita harus amati secara jeli, secara detail, agar memang kita bisa melihat demokratisasi di pilkada berjalan dengan smooth, berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, damai, sehingga nanti terpilih betul-betul kepala daerah yang berkualitas tadi. Kita punya harapan dalam pilkada ini bahwa bukan hanya orang yang punya uang yang didorong, tetapi harus punya kapasitas dan integritas serta kualitas yang baik untuk bisa memimpin daerah masing-masing. Karena tanpa kepala daerah yang bagus, tanpa kepala daerah yang punya ide dan gagasan besar, maka daerah itu tidak akan pernah maju dan berkembang. Terima kasih atas kesempatannya dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.